Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun berada, kembali kita bertemu atas izin Allah Subhanahu Wa Taala pada kajian ilmu hadis kali ini. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai hadis mu'an'an, al-hadithil mu'an'ani wal mu'annan. Kita telah mendefinisikan kedua istilah tersebut, memahami artinya, contohnya apa, kemudian hukumnya bagaimana. Pada kali ini kita akan membahas mengenai al-hadithil musalsal. Masih seputar pembahasan yang fokusnya ke sanad. Jadi kalau al-mu'an'an, al-mu'annan itu tentang sanad. Al-ali wan nazil juga tentang sanad. Kali ini al-musalsal. Jadi agaknya kita hanya memilih 3 pembahasan tentang yang berkaitan seputar sifat sanad saja. Nah, kali ini kan kita mau membahas tentang al-musalsal. Ya, kali ini kita akan membahas tentang al-hadithil musalsal. Apa itu al-hadithil musalsal? Kalau secara ilmiahnya al-musalsal itu adalah isim maf'ul. Ya, dari salsala yusalsilu, musalsalun. Artinya itu apa? Tatabu', berentetan. Ya. Jadi ada A, B, C, D, E, berapa orang? Semuanya memiliki sifat yang sama. Ya kan? Umpama rantai. Makanya rantai itu bahasa Arabnya silsilah. Ya kan? Silsilah udah bahasa kita juga kan? Silsilah keturunan katanya. Rantai. Nah, kan mirip semua tuh kalau rantai. Ya. Jadilah rantai. Lingkaran yang menyatu dengan yang di sebelahnya sehingga menjadi satu rentetan atau rantai. Nah, silsilah. Nah, itu musalsal. Jadi hadis musalsal ini hadis yang mana sanadnya itu memiliki satu sifat yang sama, atau satu bentuk yang sama, atau satu kondisi yang sama. Misalnya ada suatu sanad yang mana setiap periwayatnya itu adalah orang Dimashq. Ya, Dimashq itu Damaskus di Syria, dan itu ada memang. Ya, seperti hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Wahai hambaku, kata Allah, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku jadikan itu di antara kalian muharraman wa ja'altuhu bainakum muharraman. Periwayat hadis ini semuanya itu berasal dari Dimashq. Ya, kota yang ada di Suriah. Ya, fulan ad-Dimashqi, an fulan ad-Dimashqi, an fulan ad-Dimashqi. Nah, ini merupakan hadis musalsal. Ya. Dan hadis sahih juga. Ya. Tapi sebelum kita menyebutkan contoh lain, saya ingin menyampaikan ada 3 pembagian utama untuk hadis musalsal ini. Setelah tadi kita mengetahui apa itu hadis musalsal, ya, ada 3 pembagian. Yang pertama, musalsal qauli. Ya. Yang kedua, musalsal fi'li. Yang ketiga, qauli fi'li. Apa itu musalsal qauli? Musalsal secara perkataan, setiap periwayatnya mengatakan perkataan yang sama. Kalau perbuatan, setiap periwayatnya melakukan perbuatan yang sama dari awal sampai akhir. Kalau perkataan dan perbuatan, setiap periwayatnya dari awal sampai akhir melakukan, ya, perbuatan yang sama dan di waktu yang bersamaan mengucapkan ucapan yang, misal hadis musalsal yang qauli. Itu hadis sahih. Ya. Yang diriwayatkan para imam hadis dari Mu'adz bin Jabal. Hadis populer juga ini, sehingga menjadi amalan kita setiap hari setelah sholat. Apa kata Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal? Ya Mu'adz, inni uhibbuk, fala tada'anna dubura kulli salatin an taqula
Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'adz, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya aku mencintaimu, maka daripada itu jangan pernah kamu tinggalkan setelah setiap sholat, ya kan? Maka jangan pernah kamu meninggalkan setiap kamu selesai sholat untuk mengucapkan, ya Allah, tolonglah aku untuk selalu mengingatmu, selalu menyebutmu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Ini isi hadisnya. Poinnya di mana? Poinnya adalah pada kata-kata Rasulullah di awal itu, wahai Mu'adz, aku mencintaimu, maka jangan lupa mengucapkan. Jadi periwayat setelah Mu'adz bin Jabal ini ketika meriwayatkan hadis ini selalu mendahuluinya sebelum menyebutkan kata-kata Rasulullah, doa itu di situ, Allahumma a'inni dan seterusnya, itu mendahului kata-kata mereka dengan kata-kata, wahai fulan, sesungguhnya saya mencintaimu, maka jangan lupa setelah setiap sholat mengucapkan, dan seterusnya. Begitulah setiap periwayat hadis ini meriwayatkan hadis ini, ya, sehingga menjadi hadis musalsal secara qauli, secara ucapan. Baik secara fi'li, secara perbuatan, ya, secara perbuatan ada satu hadis, ya, riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, ini hadis riwayat Hakim, tapi memang statusnya dhaif. Kita lihat nanti, saya akan berbicara mengenai hukumnya. Bagaimana Rasulullah SAW tashbiku, yang melakukan tashbikul yad. Tashbikul yad itu memasukkan jari-jari beliau ke jari-jari Abu Hurairah, muridnya di sini Abu Hurairah, sebelum mengucapkan suatu ucapan. Jadi di sini fi'li, perbuatan. Apa perbuatan Rasulullah? Tashbikul yad, ya, memasukkan jari-jarinya ke jemari sahabatnya, periwayatnya. Apa isi hadisnya? Isi hadisnya adalah hadis khalaqallahu at-turbata awil arda yaumas sabt. Hadis ini dikenal dengan hadis turbah, hadis penciptaan bumi, ya, dan seterusnya. Pada hari Jumat setelah asar Allah ciptakan Adam, dan hari Ahad diciptakan apa, dan meskipun hadis ini secara sanad dipermasalahkan, ya, meskipun juga dipermasalahkan, ya, jadi meskipun tidak disepakatin kesahihannya dan tidak disepakatin ke dhaifannya, karena ada beberapa sebab, ya. Di antara kritikan terhadap hadis ini, kenapa menjadi hadis yang tidak terima secara sihahnya, diterima untuk dijadikan dalil, karena bertentangan dengan sharih Al-Qur'anil Karim yang menyebutkan bahwasanya Allah ciptakan langit dan bumi itu 6 hari, sedangkan hadis ini menyebutkan 7 hari. Tapi poinnya di mana? Yang penting poinnya itu tadi kita udah dapat, ya, untuk mengetahui saja. Kemudian yang ketiga, perkataan dan perbuatan. Kedua-duanya ada di dalam satu hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu marfu'an dari Rasulullah SAW. Apa ya isi hadisnya? Kata Rasulullah SAW, la yajidul abdu halawatal imani hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrihi. Tidaklah seseorang hamba mendapatkan manisnya iman sampai dia beriman dengan qadar. Qada dan qadar, ketetapan Allah, takdir, baik atau buruknya takdir tersebut, ya. Seseorang ditakdirkan dia sehat, sakit, ya, aman, nggak aman. Wa hulwihi wa murhi, takdir dia manis ataupun pahit, ya, tidak manis, ya. Sampai dia beriman kepada qada dan qadar Allah, bukan yang baiknya saja, bukan yang manisnya saja, baru dia mendapatkan kesempurnaan iman, manisnya iman. Secara musalsalnya ini hadis ini bermasalah. Di mana musalsalnya itu? Musalsalnya itu bahwasanya setiap periwayatnya mengucapkan hadis ini, ya, perkataannya kepada muridnya. Di mana perbuatannya? Perbuatannya ketika Rasulullah meriwayatkan hadis ini, atau sambil menyebutkan hadis ini, mengucapkan hadis ini, beliau menggenggam janggutnya. Nah, di sini kita lihat bagaimana Rasulullah, para sahabat dan para ulama itu
mereka memelihara yang namanya al-lihyah, janggut. Ya kan? Jadi bagi periwayat hadis yang nggak ada janggutnya, bingung juga dia gimana menggenggam janggut yang nggak ada janggutnya kan. Nah, ini qabdur. Jadi terdapat di sini perkataan dan perbuatan Rasulullah, dan setiap periwayat melakukan itu, mengucapkan dan melakukan hal yang sama. Meskipun hadis ini secara musalsalnya dhaif, tapi makna hadisnya pada dasarnya sesuai dengan riwayat-riwayat yang lain, ya, tanpa ada sisi musalsalnya adalah diterima tentunya. Ya, contohnya hadis Jibril, ketika malaikat Jibril bertanya pada Rasulullah, apa itu iman? Salah satu jawaban Rasulullah adalah iman itu antuk mina bil qadari khairi wa syarri. Iman itu engkau beriman kepada qada atau qadar Allah, takdir Allah, baik atau buruknya. Jadi ini pembahasan singkat mengenai hadis musalsal. Ya, semoga dapat kita fahamin. Ya, tapi sebelum itu saya tutup bahwasanya hadis musalsal ini kata Imam Zahabi, ya, imam yang hidup di abad ke-8 748 wafat beliau. Kebanyakan hadis musalsal ini adalah hadis bermasalah. Hadis-hadis dhaif, dan dhaifnya itu bukan dhaif biasa. Kenapa? Karena banyak periwayatnya itu yang batil, ya, yang pendusta, yang mengarang-arang hadis. Jadi jangan mudah kita terlena dengan hadis musalsal, ya, bagus kondisi sanadnya, tapi sehingga kita kita jadikan sebagai bahan pembicaraan kita, dalil dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan mudah tertipu dengan adanya hadis-hadis musalsal yang ada. Yang menjadi tolak ukur kita dalam menerima hadis adalah sahihnya, sahih atau tidaknya, ya, diterima atau tidaknya, boleh atau tidaknya diriwayatkan. Di antara hadis musalsal yang sahih adalah hadis dengan membaca surah Sof. Ya, ya, ada juga hadis yang sahih yang saya sudah sebutkan tadi, musalsal dengan para imam. Ya, ada juga hadis musalsal kalau kita menemui di satu sanad yang mana di sanadnya itu ada Imam Malik, dari Imam Malik Imam Syafi'i, ya, dari Imam Syafi'i Imam Ahmad bin Hanbal, ya, atau dari Imam Nafi', ya. Imam Malik meriwayatkan dari Imam Nafi'. Ini 4 orang, Nafi', Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Ini juga salah satu contoh hadis musalsal yang bisa diterima. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam wa ahkam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.